Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Ini baru mantap. FIFA baru saja unggah video animasi gol spektakuler Marcelino Ferdinand. Lihat bagaimana selebrasi ikoniknya bikin dunia geger. Timnas Indonesia siap guncang dan hancurkan Australia dan Bahrain, siap-siap merinding. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kabar mengejutkan. Media Kanguru melabeli Timnas Indonesia melawan Australia adalah duel pelatih mediocre, yakni Tony Popovic versus Kluivert di kualifikasi Piala Dunia. Inilah pertandingan menegangkan antara dua sosok yang penuh kontroversi. Siapa yang akan bertahan? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Ini baru mantap, bukan keleng-kaleng. Presiden Prabowo nyatakan Indonesia harus lolos Piala Dunia 2026. Tekad ini tak bisa digoyahkan. Simak rencana ambisius yang bakal mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Stadion baru hingga timnas tangguh. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Garuda fans sudah tidak sabar menantikan aksi Martin Paes dan pemain naturalisasi baru Dean James. Timnas Indonesia siap guncang Australia. Inilah perjalanan 16 jam Paes. Dan siap taklukan Socceroos di Sydney. Serta ini dia kehadiran para pahlawan baru. Simak fakta lengkapnya. Bukan kaleng-kaleng. Striker Australia panik melawan Timnas Indonesia. Monster gol Adam Taggart. Janji lakukan apa saja untuk kalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lihat apa yang akan dilakukannya untuk raih kemenangan. Tonton semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. FIFA baru saja unggah video animasi gol spektakuler Marcelino Ferdinand. Lihat bagaimana selebrasi ikoniknya bikin dunia geger. Timnas Indonesia siap guncang dan hancurkan Australia dan Bahrain, siap-siap merinding. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. FIFA baru saja mengguncang dunia sepak bola dengan mengunggah video animasi yang memperlihatkan proses gol spektakuler dari Marcelino Ferdinand. Ya, Anda tidak salah dengar, video ini bukan hanya tentang gol biasa, tapi sebuah gol yang mengubah sejarah. Menjelang laga super panas antara Timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, FIFA memilih untuk memamerkan kembali momen paling epik dari pemain muda berbakat ini. Marcelino Ferdinand, yang kini jadi sorotan global, berhasil mencetak 2 gol luar biasa dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu, dan gol keduanya benar-benar memukau. Namun, jangan pikir hanya golnya yang membuat heboh. Selebrasi Marcelino yang ikonik setelah gol tersebut langsung membuat dunia terguncang. Bayangkan, setelah mencetak gol kedua yang menakjubkan, Marcelino tidak berlari riang seperti pemain lainnya. Ia malah duduk santai di pinggir lapangan dengan gaya yang sangat khas, seolah-olah berkata, "Ini bukan sesuatu yang besar, ini hanya hal biasa." Momen ini viral di media sosial, dan FIFA tahu betul bahwa momen tersebut layak mendapatkan perhatian lebih. Kini, FIFA mempersembahkan animasi visual yang mendalam tentang proses gol Marcelino dan selebrasi tersebut melalui akun Instagramnya. Bagaimana proses gol tersebut diciptakan dengan detail luar biasa hingga selebrasi yang penuh percaya diri? Apakah Anda siap untuk melihatnya? Jelang pertandingan besar antara Indonesia melawan Australia dan Bahrain, Marcelino Ferdinand kembali menjadi harapan besar bagi tim Merah Putih. Pemain asal Oxford United ini sudah masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga nanti.
Tidak hanya Marcelino, timnas Indonesia juga mendapatkan tambahan kekuatan luar biasa dengan hadirnya 4 pemain naturalisasi, Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, dan Ole Romani. Keempatnya sudah siap memberikan yang terbaik. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan laga seru ini karena timnas Indonesia siap mengguncang dunia. Berikan komentar kalian. Kabar mengejutkan, media Kanguru melabeli timnas Indonesia melawan Australia adalah duel pelatih mediocre, yakni Tony Popovic versus Kluivert di kualifikasi Piala Dunia. Inilah pertandingan menegangkan antara dua sosok yang penuh kontroversi. Siapa yang akan bertahan? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Penantian besar akhirnya tiba. Australia akan bertemu dengan timnas Indonesia dalam laga kunci kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tak hanya sekadar pertandingan antar dua negara tetangga, tapi juga pertempuran panas antara dua pelatih yang dicap mediocre dengan sejarah yang penuh dengan pertanyaan besar. The Roar, media besar asal Australia, mengguncang dunia dengan sindiran tajamnya terhadap Tony Popovic dan Patrick Kluivert. Kedua pelatih ini yang sejauh ini menunjukkan catatan kepelatihan yang buruk akan saling berhadapan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Dan apa yang lebih mengerikan dari fakta bahwa kedua pelatih ini yang seharusnya menjadi juru taktik andalan justru menjadi sumber pesimisme besar bagi masing-masing timnya. Popovic, pelatih asal Australia yang terkenal karena kemenangannya dengan Western Sydney Wanderers pada 2014, kini dipandang sebagai sosok yang gagal memenuhi ekspektasi. Meski belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia, Australia hanya meraih 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan performa yang semakin memprihatinkan. Pemilihan pemainnya pun terus dipertanyakan, dengan keputusan-keputusan yang semakin memperburuk citranya di mata media dan penggemar. Di sisi lain, Kluivert, yang dulu merupakan bintang lapangan Belanda, kini juga menorehkan karier kepelatihan yang bisa dibilang lebih banyak meleset dari harapan. Meski pernah meraih medali perunggu di Piala Dunia 2014 sebagai asisten pelatih, karier kepelatihannya sangat mengecewakan dengan kegagalan demi kegagalan di Curaçao, Kamerun, hingga Turki. Media Australia bahkan dengan pedas menyebut duel ini sebagai yang buruk, yang lebih buruk, dan yang terburuk. Karena kedua pelatih yang sama-sama lesu dan kurang meyakinkan akan saling beradu. Popovic yang dituding gagal membawa Socceroos ke level yang lebih tinggi dan Kluivert yang karier kepelatihannya penuh dengan kegagalan besar, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan karier mereka. Lalu, bagaimana dengan timnas Indonesia? Apakah keberadaan para pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand akan mampu memberikan keajaiban? Kedua pelatih ini mungkin tidak hanya sedang beradu strategi, tetapi juga bertarung untuk reputasi mereka yang sudah berada di ujung tanduk. Pertandingan ini bisa menjadi momen penentu nasib mereka. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus menerima kenyataan pahit? Saksikan dengan seksama. Karena duel ini lebih dari sekadar pertandingan sepak bola biasa. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, bukan keleng-kaleng. Presiden Prabowo nyatakan Indonesia harus lolos Piala Dunia 2026. Tekad ini tak bisa digoyahkan. Simak rencana ambisius yang bakal mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Stadion baru hingga timnas tangguh. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Presiden Prabowo Subianto baru saja menggemparkan dunia sepak bola Indonesia dengan pernyataan yang menggetarkan. Dalam sebuah momen bersejarah, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus masuk Piala Dunia 2026. Ya,
Anda tidak salah dengar, harus. Saat meresmikan 17 stadion berstandar internasional di Stadion Gelora, Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo dengan tegas mengungkapkan bahwa pencapaian ini adalah tekad pemerintah yang tak bisa ditawar. Indonesia harus masuk Piala Dunia, itu tekad kita, serunya, membakar semangat seluruh bangsa untuk mendukung sepak bola tanah air. Dengan semangat juang yang luar biasa, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mendorong sepak bola Indonesia ke level dunia. Ia memastikan bahwa segala upaya, kreativitas, dan kebijakan akan terus digulirkan demi mendukung perkembangan sepak bola nasional. Kita akan memperlancar peraturan, memperbaiki segala perangkat dan peranti yang perlu diperbaiki, serta memperkuat usaha PSSI untuk membentuk timnas yang tangguh, tambahnya dengan penuh keyakinan. Namun perjuangan Prabowo tidak berhenti di situ. Ia juga menargetkan untuk membangun 17 hingga 20 stadion baru dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sebuah langkah revolusioner yang akan memperkuat infrastruktur sepak bola di seluruh Indonesia. Dari kabupaten hingga sekolah-sekolah, Prabowo berambisi agar semua daerah memiliki stadion berkualitas dan lapangan bola yang memadai. Semua ini bermula dari kehendak kuat dan niat tulus untuk membawa Indonesia ke puncak kejayaan sepak bola dunia. Dengan tekad ini, Indonesia pasti bisa. Garuda fans sudah tidak sabar menantikan aksi Martin Paes dan pemain naturalisasi baru Dean James. Timnas Indonesia siap guncang Australia. Inilah perjalanan 16 jam Paes. Dan siap taklukan Socceroos di Sydney. Serta ini dia kehadiran para pahlawan baru. Simak fakta lengkapnya. Bergemuruh di media sosial, Martin Paes, sang kiper handal Timnas Indonesia, akhirnya tiba di Sydney, Australia. Tak hanya Paes, pemain naturalisasi terbaru, Dean James, juga telah menginjakkan kakinya di negeri kanguru, siap memberi kejutan besar di laga kontra Australia. Tiba di Bandara Sydney, Dean James bersama 2 pemain naturalisasi lainnya, Miss Hilgers dan Jay Idzes, langsung disambut meriah oleh supporter Timnas Indonesia yang antusias. Tak ingin ketinggalan, Paes sendiri datang setelah menempuh perjalanan luar biasa selama 16 jam dari Dallas, Texas menuju Sydney, membuktikan tekadnya yang kuat untuk membela tim merah putih. Tentu saja, kedatangan para pahlawan baru ini tak hanya menambah semangat, tetapi juga membawa harapan besar. Dean James, yang baru saja dinaturalisasi, merupakan sosok yang diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia, seiring dengan kedatangan pemain-pemain naturalisasi lainnya seperti Joey Pelupesi dan Ole Romeni. Semua mata kini tertuju pada pertandingan yang mendebarkan ini, karena Indonesia akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, diikuti dengan laga melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Senayan, pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga grup C, dengan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Dengan persaingan yang ketat, pertandingan ini bisa menjadi penentu, karena setiap poin sangat berharga untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk memastikan peluang mereka tetap hidup. Satu hal yang pasti, laga ini akan jadi momen luar biasa yang penuh kejutan, dan dengan kedatangan Paes serta para pemain naturalisasi lainnya, kemenangan kini semakin dekat di depan mata. Berikan komentar kalian. Bukan kaleng-kaleng, striker Australia panik melawan Timnas Indonesia, monster gol Adam Taggart, janji lakukan apa saja untuk kalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
lihat apa yang akan dilakukannya untuk raih kemenangan. Tonton semua beritanya hingga selesai. Jelang laga krusial antara Australia dan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, sorotan kini tertuju pada pernyataan mengejutkan dari salah satu monster gol Australia, Adam Taggart. Striker garang yang sudah mencetak 7 gol dari 21 caps bersama Socceroos ini mengungkapkan kesiapannya untuk melakukan apapun demi mengalahkan Timnas Indonesia dan meraih kemenangan. Tak hanya siap bermain di posisi manapun, Taggart siap memberikan 100% kemampuannya untuk membantu tim meraih tiket Piala Dunia 2026. Saya bersyukur berada di sini dan akan memberikan yang terbaik untuk tim, tegas Taggart dengan semangat membara. Namun, meskipun Australia lebih diunggulkan secara statistik, tak ada yang boleh meremehkan Timnas Indonesia yang kini sedang dalam performa puncak. Tim Garuda, meski belum pernah menang saat bertandang ke Australia, terus menunjukkan peningkatan signifikan. Taggart sendiri mengakui bahwa Indonesia semakin menantang dan siap mengejar Australia. Mereka semakin berkembang, dan kami tahu ini akan menjadi pertandingan besar yang penuh tantangan. Tambahnya, memberikan peringatan keras bagi Socceroos. Dengan hanya 1 poin yang memisahkan kedua tim di klasemen sementara grup C, laga ini bisa menjadi penentu siapa yang akan melaju ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Dan yang lebih menarik lagi, Timnas Indonesia kini mendapat tambahan amunisi dari 4 pemain naturalisasi baru yang siap memberikan kejutan besar. Peluang Indonesia untuk meraih poin di markas Australia semakin terbuka, dan kemenangan atau hasil imbang sangat mungkin terjadi. Laga ini tidak hanya menjadi ajang balas dendam, tapi juga ujian besar bagi Timnas Indonesia yang kini memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi Socceroos. Siap-siap untuk laga penuh ketegangan, karena apa yang akan terjadi sangat sulit untuk diprediksi. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Inilah transformasi besar. Timnas Indonesia kini resmi punya senjata baru, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Begini komentar dari Erick Thohir. Apa itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Gemuruh semangat menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia kini siap melaju ke level yang lebih tinggi, berkat bergabungnya 3 pemain luar biasa, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasi mereka yang super cepat di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia pada Senin, 10 Maret 2025, menandai awal dari era baru bagi Timnas. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tak bisa menyembunyikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas dukungan luar biasa dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, DPR, dan kementerian terkait, yang mempercepat proses ini demi kejayaan Indonesia di kancah sepak bola internasional. Alhamdulillah, 3 pemain hebat ini kini resmi menjadi WNI dan siap memperkuat Timnas Indonesia. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah membantu mempercepat proses naturalisasi ini, ungkap Erick Thohir dengan penuh semangat. Kini, setelah resmi menjadi WNI, Emil, Joey, dan Dean telah mendapatkan KTP dan paspor Indonesia, membuka jalan mereka untuk berjuang bersama skuad Garuda. Kehadiran ketiganya menambah kekuatan luar biasa pada Timnas, dengan jumlah pemain yang awalnya 27 menjadi 30. Pelatih Patrick Kluivert tentu kini punya lebih banyak opsi dan strategi jitu untuk menghadapi 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Dengan Emil Audero yang membela Palermo FC, Dean James di Go Ahead Eagles,
dan Joey Pelupesi di Lomel SK, timnas Indonesia semakin siap untuk mengguncang lawan-lawannya dan siap lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Alhamdulillah, sah, ini baru mantap. Tepat tadi malam, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi jadi warga negara Indonesia. Inilah proses naturalisasi tercepat dalam sejarah dan bikin timnas Indonesia. Siap tempur, bagaimana prosesnya? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Inilah momen yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, 3 pemain keturunan Indonesia, kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasi mereka yang luar biasa cepat dan mulus telah mencetak rekor baru, membuktikan betapa seriusnya Indonesia dalam memperkuat timnasnya. Pada Senin, 10 Maret 2025, tepatnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia, ketiganya melakukan pengambilan sumpah sebagai WNI dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah prestasi yang luar biasa. Emil Audero, kiper andalan yang punya darah Indonesia dari sang ayah, Edi Mulyadi yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kini resmi memegang paspor Indonesia. Begitu pula dengan Dean James, yang garis keturunannya mengalir dari kakek dan neneknya yang lahir di Semarang dan Surabaya. Tak ketinggalan, Joey Pelupesi, yang juga memiliki darah Maluku dan Belanda. Semua proses ini telah berjalan sesuai dengan undang-undang, dan yang lebih menakjubkan lagi, semuanya mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan Presiden Indonesia dalam waktu sekejap. Penyegelan proses ini adalah langkah penting, karena ketiga pemain ini dijadwalkan akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025, dan kedatangan mereka di timnas akan menambah kekuatan besar. Kementerian Hukum juga mempercepat pengambilan sumpah agar ketiga pemain ini bisa segera memegang paspor Indonesia dan siap berlaga. Kini, PSSI akan segera mengurus proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Semuanya demi kejayaan Indonesia di dunia sepak bola. Dan semoga Garuda bisa terbang tinggi dan bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Berikan komentar kalian. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Gelandang legendaris era 70-an, Junaidi Abdillah, meninggal dunia di usia 77 tahun. Beliau playmaker elegan yang pernah ditawar klub Eropa. Tonton semua berita hingga selesai. Dunia sepak bola Indonesia baru saja diguncang dengan kabar duka yang sangat mengharukan. Gelandang legendaris timnas Indonesia era 70-an, Junaidi Abdillah, telah meninggal dunia di usia 77 tahun pada Sabtu, 8 Maret 2025. Kabar ini langsung menyebar luas setelah PSSI mengunggahnya di media sosial, mengajak seluruh pencinta sepak bola Indonesia untuk mendoakan mendiang Junaidi yang telah berjuang keras di lapangan hijau pada tahun 1972 sampai 1976. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan, tulis PSSI dalam pernyataannya yang menggugah hati. Junaidi Abdillah menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta, setelah lama berjuang melawan sakit. Konfirmasi ini juga dibenarkan oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan, yang turut mengungkapkan rasa duka mendalam atas kepergian sang legenda. Menurut informasi dari sahabat seangkatan Dede Sulaiman dan Yudo Hadianto,
Junaidi baru saja menjalani operasi pemasangan ring jantung beberapa hari sebelumnya. Namun takdir berkata lain dan almarhum menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami serangan jantung yang mendalam. Lahir di Mataram pada 21 Februari 1948, Junaidi memulai karier sepak bolanya di Diklat Salatiga pada awal 1960 dan dengan cepat menjadi sosok tak tergantikan di Timnas Indonesia. Karier cemerlangnya membawa Indonesia ke final Piala Asia Junior 1967 dan meraih gelar juara di turnamen bergengsi seperti Kings Cup 1968 dan Piala Merdeka 1969. Dengan keanggunan dan visi permainannya yang luar biasa, Junaidi bahkan sempat ditawari untuk bergabung dengan klub Eropa, Go Ahead Eagles. Namun, kesempatan besar itu tak terwujud, dan ia tetap setia mengukir prestasi di liga domestik bersama Persija dan Persebaya. Setelah gantung sepatu, Junaidi Abdillah tetap setia pada dunia sepak bola dengan bekerja di Pertamina dan terus mengikuti perkembangan dunia sepak bola Indonesia hingga akhir hayatnya. Kepergiannya menyisakan duka mendalam bagi dunia sepak bola tanah air, namun warisan prestasinya sebagai playmaker elegan akan selalu dikenang sepanjang masa. Selamat jalan Junaidi Abdillah, legenda yang tak akan pernah terlupakan. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng Patrick Kluivert tiba di Indonesia dengan sosok misterius yang akan menggebrak dunia sepak bola. Penasaran siapa dia? Simak fakta lengkapnya hingga selesai, agar tidak gagal faham. Dengan penuh semangat dan sorakan, Patrick Kluivert akhirnya tiba di Indonesia. Pelatih legendaris asal Belanda ini tidak datang sendirian, melainkan ditemani oleh sosok misterius yang siap diperkenalkan oleh PSSI ke publik dalam waktu dekat. Gambar yang diunggah oleh Kluivert melalui Instagram Stories-nya pada Minggu pagi, 9 Maret 2025, memperlihatkan ekspresi penuh antusiasme dengan senyum lebar dan 2 emoji pesawat yang akan terbang. Kluivert yang berusia 48 tahun ini mengungkapkan betapa bersemangatnya dirinya dalam memulai perjalanan besar dengan Timnas Indonesia. Tak hanya itu, dia ditemani oleh 2 sosok penting. Salah satunya adalah Jordi Cruyff, yang akan diperkenalkan secara resmi sebagai penasihat teknis PSSI. Dan yang lebih mengejutkan, ada pula Sofian Asafiati yang turut menemani perjalanan penuh misteri ini. Lalu siapa sebenarnya sosok Jordi Cruyff yang membuat seluruh dunia sepak bola penasaran? Semua akan terungkap dalam acara perkenalan resmi yang akan digelar di Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025, sore, waktu Indonesia Barat. Siap-siap, dunia sepak bola Indonesia bakal diguncang dengan kabar besar ini. Keberadaan Kluivert di Indonesia bukan sekadar untuk berlibur, namun untuk mempersiapkan tim Garuda menghadapi laga super krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025 yang akan menentukan nasib mereka. Dengan 27 pemain pilihan Kluivert yang dijadwalkan terbang ke Australia pada 16 Maret 2025, persiapan timnas kali ini menjadi sangat vital. Kini, dengan posisi ketiga di klasemen grup C, Indonesia akan berjuang habis-habisan untuk meraih tiket menuju Piala Dunia. Jadi siapkah kalian menyaksikan drama besar ini? Berikan komentar kalian.